tanpa kehilangan kekuatan, sehingga ini memungkinkan tubuh merespons rangsangan dengan cepat dan efisien, memastikan kelangsungan hidup sel dan organisme secara keseluruhan. Kemudian ada studi kasus keempat tentang api yang tidak pernah padam, yaitu ketika sumbu tidak bisa berhenti menyala, semacam ada tetanus dan hantaran merambat yang tidak terkendali karena hilangnya inhibisi. Jadi ada seorang anak kecil di pedesaan Papua yang terluka saat bermain di sawah. Ada luka kecil, akan tetapi seminggu kemudian rahangnya mengeras secara tiba-tiba. Ia tidak bisa menelan, matanya melebar, tubuhnya kaku seperti papan. Di ruang perawatan dia menangis, tapi tidak bisa menggerakkan tangan untuk menghapus air mata, sehingga muncul konflik baru berupa api yang menjadi musuh. Sang dokter tahu ada racun tetanus yang menghancurkan neuron inhibitori di sumsum tulang belakang. Akibatnya hantaran merambat di neuron motorik berjalan terus-menerus tanpa hambatan, seperti sumbu petasan yang tidak punya ujung. Api tak pernah padam, sehingga otot-otot berkontraksi tanpa jeda. Akibatnya tubuh kehabisan energi dan nafas berhenti. Anak itu sadar penuh dan pada saat yang bersamaan menderita dalam kesadarannya. Solusinya apa? Bisa dengan menambahkan air ke sumbu, bisa dengan antitoksin yang menetralisir racun, bisa juga dengan midazolam yang meniru efek GABA, seperti air yang memadamkan api berlebihan. Ruang perawatan dibuat gelap dan sunyi karena setiap rangsangan bisa memicu kejang baru. Sang dokter itu berbisik ke telinga anak itu setiap hari, "Aku tahu kamu di sana. Aku akan jaga agar apimu tidak membakar dirimu sendiri." Perlahan kontraksi berkurang, anak itu bisa tersenyum lagi. Dari studi kasus di atas, nilai tambah dan insightnya kita semakin luas, teman-teman. Cara berpikir kita semakin kokoh bahwa kontraksi otot itu bukan hanya soal nyala, tapi keseimbangan antara api dan air, antara eksitasi dan inhibisi. Lalu keyakinan kita semakin baru bahwa Tuhan kita itu tidak hanya menciptakan mekanisme nyala, tapi juga padam, karena kehidupan butuh keduanya. Dan keyakinan kita semakin bagus bahwa kekuatan sejati itu bukan pada kemampuan terus-menerus bertindak, tapi pada kebijaksanaan tahu kapan harus berhenti. Pesannya apa? Jadi kita akan belajar jangan pernah memuji kerja tanpa henti, karena di baliknya bisa jadi ada sistem yang kehilangan air penghambat. Dan sebagai dokter, tugas utama kita bukan hanya menyalakan api, tapi menjaga agar apinya tidak membakar rumahnya sendiri. Intinya, ini menunjukkan bahwa hantaran merambat adalah jalur komunikasi utama yang mendukung fungsi vital tubuh kita. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasanya ada harmoni dalam desain hantaran merambat, semacam ada hantaran merambat sebagai metafora hidup. Jadi, hantaran merambat itu bukan sekedar mekanisme fisiologis, ia adalah ajaran Tuhan dalam bentuk arus listrik, bahwa pesan